Oke, kita akan lanjutkan dengan aplikasi integral untuk menghitung yang namanya kerja. Nah, kalau kerja ini banyak aspek fisikanya gitu ya yang dipakai. Yang pertama dulu, kerja itu dari hukum fisika didefinisikan sebagai gaya kali perpindahan. Nah, ini berlaku rumusnya kalau gayanya konstan, perpindahannya juga konstan. Mungkin kedengeran aneh, kok perpindahannya nggak konstan? Nanti kita lihat ilustrasinya. Jadi ini, misalnya ada sebuah bendanya dianggap aja titik gitu, ditarik dengan gaya konstan F. Maka dia akan bergerak ke kanan, katakan bergerak dari sini sampai sini sejauh D. Maka kerja itu tinggal gaya kali D. Kalau gayanya konstan, perpindahannya juga fix konstan. Nah, yang masalah bagaimana menghitung kerja ini kalau gayanya nggak konstan. Entah bergantung ke waktu, entah bergantung ke posisi, pokoknya gayanya nggak konstan. Atau perpindahannya nggak konstan. Nanti saya ilustrasikan yang perpindahannya nggak konstan. Contoh, ini yang gayanya nggak konstan. Ini ada sebuah pegas yang di atas itu waktu didiamkan, jadi panjang alaminya sekian. Yang kita perhatikan adalah titik di sini. Ini anggap titik 0 ujungnya ini. Kemudian saya tarik sejauh X titik ini. Nah, untuk menarik pegas kan makin panjang kita tarik, makin besar gaya yang diperlukan, gitu. Makin berat kita nariknya. Sampai kalau udah sekuat-kuatnya mungkin pegasnya putus. Nah, pokoknya makin panjang pegasnya makin besar gaya yang diperlukan untuk nariknya. Nah, gaya untuk menarik sejauh X itu hasil percobaan ya di fisika itu memenuhi hukum ini. Gaya sama dengan konstanta kali perpindahan. Konstantanya ini bergantung kepada bahan pegasnya. Ini baru gayanya. Gimana ngitung kerjanya? Nanti nggak bisa langsung pakai ini. Karena gayanya fungsi dari X. Nggak bisa, nanti masa kerjanya fungsi dari X, kerja itu kalau ditarik 5 cm itu ya kerjanya sekian gitu ya. Ada satuannya ya. Tapi hasilnya nggak bergantung ke X lagi. Ilustrasi yang kedua, gini. Sebuah bak berbentuk kerucut terbalik, ini penuh berisi air. Nah, airnya akan dipompa keluar. Pokoknya dipompa sampai ke permukaan. Dari permukaan airnya kabur, kita nggak peduli. Pokoknya sampai permukaan. Nah, berapa kerja yang dilakukan? Nah, ini juga kita pakai hukum fisika yang mengatakan gini. Kerja yang dilakukan untuk memompa air dalam tangki sampai ke permukaan itu nggak bergantung ke jalurnya. Kalau pompanya kayak gini kan, berarti air masuk dari bawah, dari air yang ada di tangki, masuk ke pipa bawah, terus naik lagi ke sini, baru keluar. Jadi lapisan air yang di sini, misalnya yang ditandai, nanti akan turun dulu ke bawah. Kemudian oleh pompa dinaikkan, baru keluar. Nah, nanti untuk menghitung kerjanya, kita akan menghitung langsung aja lapisan ini diangkat ke atas. Sama aja, gitu ya. Dia turun dulu, kemudian naik, pokoknya jalurnya manapun, yang penting awalnya di mana, akhirnya di mana. Itu kalau dihitung kerjanya akan sama aja, nggak bergantung jalur. Nah, kita lihat ini nanti cara ngitungnya. Air ini, kalau tadi ya pegas kan dianggap satu titik aja yang ditarik. Kalau air gimana ini? Nah, air itu nanti kita bagi atas lapisan-lapisan tipis. Ini lebarnya tipis sekali, nanti jadi delta Y gitu atau delta X.
lapisan air ini nanti kita naikkan ke atas. Dihitung kerjanya. Setelah itu nanti berubah jadi integral untuk semua lapisan. Jadi bendanya dipisah-pisah ya. Lapisan airnya dipisah-pisah atas lapisan tipis. Jadi di sini kita lihat lapisan yang di atas itu lebar. Perlu gaya yang besar untuk ngangkat ke atasnya. Lapisan yang di bawah sempit nih mah. Untuk ngangkatnya perlu gaya yang sedikit. Tetapi yang di atas pindahnya sedikit. Yang di bawah gayanya perlu dikit tapi pindahnya banyak. Jarak pindahnya. Jadi di sini gayanya tidak konstan, beda-beda. Pindahnya juga beda-beda setiap lapisan air. Jadi di situ nggak bisa pakai rumus langsung ini. Ininya nggak konstan, ininya nggak konstan. Nah, bagaimana ngitungnya? Kita lihat dulu perumusannya. Oke. Nah, coba kita lihat ini. Sebuah bendanya anggap aja titik gitu ya. Ditarik mendatar dari posisi A sampai B. A dan B-nya diketahui ya. Dengan gaya Fx. Jadi gayanya nggak konstan. Ya misalkan ini saya tarik. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang pelan. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang pelan. Jadi gayanya beda-beda. Tergantung posisi X. Bagaimana menghitung kerjanya? Tapi prinsip dasarnya jangan lupa. Kerja itu gaya kali perpindahan. Nah karena nggak konstan. Maka kita buat partisi sepanjang AB. Bagi-bagi atas N bagian. Kayak waktu ngitung luas. Perhatikan segmen ke I. Atau subinterval ke I ini. Pilih wakil. Oh, kecepatan. Perhatikan partisi ke I. Pilih wakil. Ini, XI garis. XI garis yang mana saja. Asal di subinterval yang merah ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan analogikan dengan waktu ngitung luas ya. Saya gambar waktu kita ngitung luas. Waktu ngitung luas, ini katakan fungsinya gini. Ini XI min 1, ini XI. Ini katakan XI garis. Kita bikin persegi panjang, tingginya tuh seragam ditentukan XI garis kan. Gitu ya. Nggak ngikuti lengkungan atasnya. Persegi panjang lurus. Nah di sini hal yang analogi kita lakukan bahwa sepanjang XI min 1 sampai XI. Sepanjang interval ini. Subinterval ini. Gayanya dianggap satu nilai. Yaitu diwakili oleh gaya di titik ini. Gaya di titik XI garis. Kenyataannya, realnya, sepanjang ini gayanya nggak konstan kan? Bergantung Fx ini. Nah, sama kayak waktu ngitung luas, di sini fungsinya nggak konstan. Tapi semuanya dibuat konstan sesuai nilai fungsi di titik wakil. Yang ini gayanya kita anggap konstan sepanjang interval ini berapa? Sebesar gaya di titik XI garis. Kalau konstan gayanya, maka kerja yang dilakukan mudah kan? Ini pindahnya udah tertentu sepanjang delta XI. Gayanya konstan ini sepanjang interval ini. Maka kerjanya adalah besarnya gaya di titik wakil kali perpindahan. Untuk yang ini aja ya. Nah, seluruhnya udah, kalau udah ada ini, kerja seluruhnya W sama dengan integralkan aja. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Gitu ya. Oke. Integralnya batasnya sesuai partisinya dari A sampai B.
Bisa dihayati? Jadi prinsipnya kalau integral tuh di satu sub interval yang ke I dibuat teratur. Kalau ngitung luas, ya tingginya fxi garis. Kalau kerja, ya F, gaya F di titik wakil gitu, fxi garis. Jadi sepanjang ini gayanya konstan aja, sebesar ini, kali jarak pindahnya. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Saya lanjut. Sisanya tinggal contoh. Ada 2 contoh yang variasi ngitungnya nanti berbeda, nomor 2 dan 3 ya. Yang 3 mirip yang nomor 1 sebenarnya. Coba kita lihat. Sebuah pegas panjang alaminya 6 cm. Jadi kalau didiamkan dari ujung ke ujung 6 cm. Untuk menarik dan menahannya sejauh 4 cm, ditarik 4 cm, butuh gaya sebesar 8. Ya mau Newton, mau Dine, terserah satuannya. Pokoknya kita nggak masalahin dengan satuan. Asal udah seragam. Nih, gayanya 8. Tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm dari panjang alaminya. Dari panjang awal ditarik sejauh 7 cm. Berapa kerja yang dilakukan? Oke. Kita lihat kalau pegas tadi kita gayanya itu adalah sama dengan apa tadi? F sama dengan Kx ya. Ini. Untuk menahan sejauh X, gaya yang diperlukan ini. Jadi kalau ditahan sejauh X, ini gaya yang saya perlukan sebesar K kali X ya. Untuk mencari konstanta ini. Oke, saya balik ke soalnya. Nah, saya akan buka aja karena ada gambar-gambar. Paling nggak suka ngegambar. Oke, ini pegas. Panjangnya 6 cm. Kalau ditarik sejauh 4 cm, ditahan gitu nih ya. Perlu gaya sebesar berapa Dine tadi? 8 Dine. Dari situ saya bisa ngitung konstanta pegas ya. Karena F sama dengan Kx. Jadi menurut hukum Hooke di fisika, F sama Kx. Gayanya perlu 8 Dine. K konstanta pegas kali X pindahnya 4. Dari sini K-nya dapat 2. Jadi untuk menarik pegas sejauh X, diperlukan gaya sebesar 2X gitu ya. K-nya tuh 2. Kalau ditarik 2 cm ya gayanya perlu 2 kali 2 itu. Kalau ditarik 6 cm ya 2 kali 6 gitu ya. Gayanya. Yang mau dihitung kerjanya bukan gayanya. Nah pertanyaannya tadi, tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 cm. Nah karena gayanya udah punya dan nggak konstan, kita nggak boleh pakai rumus ini ya. F kali pindah itu nggak boleh ya. Karena ini nggak konstan. Meskipun perpindahannya konstan. Permintaannya berapa? 7 cm itu ya. Ininya nggak konstan. Jadi kalau nggak konstan, ini nggak diturunkan lagi, langsung pakai rumus kayak ini. Sama aja dengan narik ini kan. Cuma bendanya pegas. Jadi usaha kerja yang dilakukan adalah tinggal integralkan dari 0 sampai 7. Nah ininya udah punya Kx-nya. K-nya kan udah dihitung tadi. 2X. Tinggal hitung. Nanti di tutorial dilihat variasinya. Kalau pegasnya ada 2, gimana? Pernah keluar di ujian pegasnya gini. Panjang alaminya segini gitu ya. Gimana suruh ngitung kalau ditarik sejauh 7 cm? Sama aja. Kalau 2 pegas kayak gini, ya tinggal konstanta pegasnya dijumlah aja. Gayanya sama dengan F Kx, K-nya K1 tambah K2.
pernah juga keluar pegasnya gini. Sama aja gitu ya. Hilang. Nah, pegasnya 2. Dilihatnya titik ini. Ditarik misalkan ke kanan 5 cm. Sama aja konstanta pegasnya di jumlah. Karena menekan yang kanan perlu gaya. Menarik yang kiri ke titik ini kan dibawa ke kanan perlu gaya juga. Ya. Nanti di soal suka keluar variasinya. Oke, yang ini udah saya tutup. Masih nyalin? Sok. Nah, ini menarik dan susah pada susah. Kalau yang tadi pegas itu kan kita perlakukan titik yang berpindah ya. Titik itu perlu gaya sebesar kx itu untuk pindah sejauh x. Sekarang ini beda. Gini, saya klik dulu ini. Saya baca. Tangki berbentuk kerucut terbalik. Ya ini, kerucut terbalik. Penuh berisi air. Tingginya 4, jari-jari atasnya 1. Tingginya 4, jari-jarinya 1. Jari-jari atas kerucutnya. Bila besarnya gaya gravitasi adalah G, konstanta G ya. Tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air sampai permukaan atasnya. Ini ada air yang hijau, mau dipompa sampai permukaan. Setelah sampai permukaan kita nggak peduli. Ya luber, hilang, biarin aja. Nah, di sini kita nggak bisa memandang titik yang bergerak ke atas. Kenapa? Karena beda-beda ini di sini luas permukaannya aja beda. Berarti gayanya beda yang di atas dengan yang bawah. Gitu ya. Pindahnya yang di sini, yang di bawah jauh, yang di atasnya pendek. Nah, gimana supaya bisa dilihat sebagai titik? Itu kita mempartisi daerah ini. Gimana mempartisinya? Selalu di kerja itu partisinya dibuat sesuai perpindahannya. Ini kan ke atas gitu. Jadi jangan bikin partisi di sumbu X. Nggak ada hubungannya nanti. Kita bikin partisi di sumbu Y. Karena bergerak airnya ke atas gitu ya. Oke. Jadi saya harus menetapkan dulu titik 0. Anggaplah titik 0,0-nya ini ya. Pusat koordinatnya. Untuk acuan kita. Boleh juga 0-nya di sini. Tapi nanti ke bawah jadi ngitungnya negatif. Nggak enak. Nah, lalu kita partisikan. Kita lihat ini. Dari sini airnya sampai sini. Jadi kita partisikan sepanjang sumbu Y dari 0 sampai 4. Jadi harus tahu dulu partisinya di sumbu yang mana. Kalau kerja itu sesuai arah geraknya. 0,4. Seperti biasa, lihat elemen yang segmen yang ke I. Atau subinterval yang ke I. Ini saya perbesar dulu. Supaya kelihatan. Nah. Jadi ini partisinya tadi dari 0 sampai 4 di atas. Lihat partisi yang ke I. Yaitu YI-1 dan YI. Pilih wakil YI garis. YI garis di mana aja pokoknya di antara ini. YI-1 sama YI. Buat ngapain pilih wakil? Coba kita lihat. Ini salah ini gambarnya ya. Nanti diperbaiki sebentar. YI garis buat apa? Kalau di hitungan luas. Ini ada YI-1. Ini YI. Ini YI garis. Itu untuk bikin persegi panjang kan? Gitu. Ini supaya tingginya semua seragam. Nah, di sini gunanya saya perbesar lagi. Saya mau bikin lapisan silinder di sini. Silinder yang betul-betul lingkaran. Padahal airnya kan ini beda-beda ininya.
Jauhnya dari sumbu beda-beda. Diwakili titik wakil, ini di sini salah gambarnya. Harusnya dari YI garis tarik sampai mana? Sampai sini ya. Airnya kan sampai situ. Kemudian ini yang garis hijau ini harusnya ini. Nah, bikinlah kita silinder. Ya, kelihatannya persegi panjang ya. Tentunya ke arah sini juga sama panjangnya. Silinder. Oke. Jadi ini ada sebuah silinder. Sebentar. Mana silindernya? Nah, gitu, silinder. Ini bukan sampai yang hijau ya. Sampai sini nih. Si titik wakil. Batasnya si titik wakil ini. Nah, situ. Oke. Jadi kita punya lapisan tipis air. Nah, itu yang baru dianggap titik. Jadi ini seolah kayak titik yang akan dibawa ke atas. Kita hitung kerjanya. Nah, kerja untuk mengangkat lapisan air ini adalah sama dengan beratnya air, itu gaya yang diperlukan. Ya. Jadi kalau menurut fisika, kalau ini beratnya 10 Newton, ya dia diam di situ. Kalau dikasih gaya ke atas sebesar 10 Newton, sebenarnya masih diam kan? Setimbang. Tapi kalau dikasih awalnya lebih besar dikit, kemudian dikecilin lagi 10 Newton. Kalau dia sekali bergerak, akan bergerak terus gitu ya. Hukum Newton 1 tuh. Masih ingat saya. Jadi sebenarnya untuk menggerakkan ini harus lebih besar dulu sedikit. Setelah itu sama dengan berat benda baru gayanya. Nah, di fisika biasanya dilihat untuk menaikkan ini diperlukan gaya sebesar berat benda ini. Cuma di awal sekali harusnya lebih besar sedikit. Kita hitung seperti itu. Jadi sebesar berat benda ini. Beratnya berapa itu? Kita hitung. Sama dengan volume kan? Volumenya tuh luas lingkaran kali ini tebalnya kan delta YI, betul? Ya. Ini jari-jarinya R. Berarti silinder ini volumenya PR kuadrat kali tinggi kali rapat massa air kali gravitasi. Begitu? Nah, kemudian diangkat ke atas. Kalau ini beratnya ya, ini berat benda. Kalau usahanya, usaha tuh W besar ya. Delta WI sama dengan berat benda kali itu gaya yang diperlukan ini kali perpindahannya. Perpindahan yang mana? Ya si titik wakil. Titik wakil kalau ke atas pindahnya berapa ini jaraknya? Ini posisinya tadi YI garis. YI garis itu kan ini kan? Jadi ini berapa? 4 min YI garis. Gitu. Toing. Jadilah ini tuh. Sama kan? PR kuadrat delta YI. PR kuadrat delta YI. 4 min YI. G-nya saya taruh di belakang. Hah? Rapat massa jenis air. 1. Dianggap airnya murni. Berdarah sliterin, berdarah murni. Sebenarnya G sama rho air itu massa jenis air di matematiknya mah nggak terlalu penting. Fisika kan penting. Begitulah pokoknya mah. Jadi lupa massa jenisnya, masih nilai 99 dari 100. Kalau fisika nggak boleh ya, penting gitu. Fisiknya tuh, satuan-satuannya juga. Oke, jadi yang ini dengan, salah. Kalau saya tandai, yang ini itu perpindahannya
Sisanya itu berat elemen air. Nih perpindahannya. Kalau udah tahu ini, udah mudah sekali. Usaha seluruhnya tinggal integralkan. Tapi nggak bisa. Coba, nggak bisanya kenapa? Delta YI nanti jadi DY. Bagus, nggak ada masalah. Ini salah nih. YI garis nih harusnya. Pindahnya kan 4 min YI garis. Ini salah. 4 min YI garis. 4 min YI garis nanti diintegral jadi 4 min Y. Nggak ada masalah. G konstanta, nggak ada masalah. Pi nggak ada masalah. R-nya ini. R-nya konstan gitu. Enggak ya. Elemen air yang di sini R-nya kan beda lagi. Bergantung posisi Y kan. Nah, jadi kita harus cari hubungan dulu R dengan Y. R-nya harus diubah menjadi dalam Y. Karena integralnya ini dalam DY. Jadi yang lain variabelnya harus dalam Y juga. Gimana mendapatkannya? Cari hubungan R dengan Y. R ini R-nya bukan yang itu ya, sampai sini ya R-nya. R dibagi 1, ini atasnya kan 1, sama dengan ini YI garis dibagi 4, betul? Apa cina kata sisi lalah itu? Lihat segitiga yang ini. R dibagi 1 atasnya. Ini R bagi 1 sama dengan ini. Ini kan YI garis tadi jaraknya. YI garis dibagi seluruhnya 4. So, sekarang delta WI-nya tulis dulu karena dia slide-nya nggak ada. Delta WI-nya menjadi salin ini Pi R kuadrat. Pi R-nya diganti dengan apa? Ini garis per 4. Apa lagi bos? Delta YI. Oh, ini kuadrat. Jelek-jelek ya? Jelek. Mesti bayar sendiri, beli sendiri, bagus-bagus. Kali 4 min YI garis kali gravitasi, sudah kali rho air ya. Tapi rho air 1. Nah, baru bisa ke integral dari situ. Semua udah dalam Y, sisanya konstanta. G sama P konstanta. Maka usaha seluruhnya atau kerja seluruhnya adalah ini. Delta YI jadi DY 4 min YI garis dari 4 min Y. Kemudian tadi YI garis per 4 kuadrat jadi Y per 4 kuadrat. Ya ini tinggal kalikannya satu-satu, integralkan. Sudah? Nanti variasinya lihat di tutorial ya soalnya ya. Nah yang nomor 3. Agak berbeda ini. Kalau yang tadi kita melihatnya lapisan air satu persatu dinaikkan ke atas, selapis-selapis. Kalau yang nomor 1 tadi hanya titik aja yang bergerak. Bendanya satu titik aja. Kalau yang air lapisan, banyak sekali lapisannya. Nah yang ini mirip yang nomor 1, hanya titik aja yang bergerak. Coba kita lihat. Sebuah rantai beratnya 1 kg per meter. Dipakai mengangkat benda seberat 200 kg dari dasar sumur yang dalamnya 15 meter. Artinya saat awal beratnya berapa total yang harus ditarik? 215 ya. Rantainya 15 kilo, 15 meter kan? Tambah bendanya 200 kilo. Ya kalau mau jadi Newton kalikan gravitasi lah. Tapi kalau udah setengah jalan, menjadi lebih ringan ya. Karena rantainya kan yang terjulur udah lebih pendek. Nah,
Gitu. Tentukan kerja yang dilakukan untuk mengangkat benda tersebut sampai permukaan sumur. Oke, kita lihat. Susah ya? Dan yang susah yang keluar. Nah, ini yang di kanan contohnya itu. Gitu ya. Oke. Kita lihat dulu supaya jelas. Siapa ini yang diangkat? Udah kelihatan belum? Hah? Hah? Belum kelihatan juga? Hah? Siapa? Nah, pada saat awal, ini awal yang kiri, gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut adalah seberat benda plus berat rantainya, betul? Berat bendanya 200, rantainya 15. Jadi sekian kali gravitasi. Nah, setelah terangkat sejauh H, gaya yang diperlukan menjadi sekian, paham nggak? Karena beratnya sekarang berat benda 200 ditambah berat rantainya. Berat rantainya berarti yang awal dikurangi yang udah naik setinggi H. Kalau naik setinggi H, beratnya berapa rantai yang udah berkurang? H kali 1. Karena kan tadi 1 kg per meter rantainya. Kalau naik H meter, berarti udah berkurang H kali 1 kilogram. Jadi 15 dikurangi ini H kali 1 ya. Paham ini? Berarti satunya di situ nggak ditulis ya? Enggak, itu ditulis warna putih. Ya. Betul? Kalau setinggi H berarti rantainya beratnya berapa? H kali 1. Karena rantainya itu beratnya 1 kg per meter. Kalau H meter, ya H kali 1. Jadi dikurangi yang udah diangkat rantainya. Bapak, bisa nggak kita yang bikinnya itu bukan dasarnya H, tapi H aja. Jadi nggak tahu, nanti aja kamu tulis dulu. Karena yang gini nanti tergantung rujukan juga ya, titik 0 dan lain-lainnya. Saya nolnya di bawah sini. Oh ya, belum saya bilang nolnya di sini. Kembali, kita kan harus bikin apa? Partisi ya. Karena apa? Karena gayanya kan nggak konstan ini kan. Gayanya nggak konstan. Kita harus bikin partisi. Partisinya di sumbu mana? Di sumbu tegak, betul? Ingat, kalau kerja, partisinya tuh sesuai perpindahannya. Ini pindahnya ke atas. Ya partisinya di sumbu yang tegak. Gitu ya. Saya bikin partisi. Mulai dari awalnya di sini 0, di sini 15. Karena dalamnya sumur 15. Boleh juga ini titik 0, ini min 15. Tapi pakai min kan nggak enak. Enakan ini titik 0, ini titik 15. Oke. Kalau bikin partisi, lihat partisi ke I. Yaitu YI-1 sampai YI. Perbesar. Nih. Pilih wakil YI garis. Buat ngapain? Sekarang yang kita hitung bukan elemen air kayak tadi. Tapi benda ini bergerak yang diangkat ini dari YI-1 sampai YI. Kita hitung berapa usahanya. Hanya dari YI-1 sampai YI. Bendanya cuma titik. Sepanjang itu ya titik. Yang beratnya 200 kilo. Jadi dari YI-1 sampai YI. Berapa kerjanya? Kalau itu udah bisa dirumuskan. Udah seluruhnya tinggal jadi integral. Oke. Gimana merumuskannya? Sepanjang YI-1 sampai YI. Berat benda plus rantai
diwakili di titik YI garis aja. Kalau ngitung luas kan diwakili oleh nilai fungsi di titik XI garis, gitu. Ini beratnya benda sepanjang ini diwakili oleh berat benda di titik YI garis aja. Berapa berat benda di titik YI garis? Nah? Yang pasti 200 itu tetap ya. 200 itu berat orangnya. Ditambah 15 min ini rantai sepanjang ini. Beratnya rantai berapa? Ini 15. Aduh, bukan salah saya nih ya. Tuh, saya udah nulis 15 dikurangi YI garis kali 1 karena 1 meter per kilogram. Itu gayanya. Pindahnya mah sebesar berapa ini? Delta YI kan? Ya susah memahaminya. Oh, kecepatan. Pilih wakil. Beratnya diwakili oleh berat di titik YI garis, yaitu sebesar yang tadi saya tulis, yaitu ini nih. Kali G, tapi pindahnya sebesar delta YI. Dari YI-1 ke YI. Jadi ini beratnya kali perpindahan. Kenapa boleh pakai rumus gaya kali perpindahan? Karena sepanjang YI-1 sampai YI itu gaya yang diperlukan sama dengan seberat benda di titik YI garis. Jadi udah konstan ya. Di titik YI garis kan beratnya udah konstan. Seberat ini. Kali ini pindahnya. Nah, kalau udah sampai sini tuh sebenarnya udah selesai. Maka kerja seluruhnya tinggal ganti YI garis jadi Y, delta YI jadi Y. Yang lain udah konstanta. Gitu ya. Ini saya jumlahkan jadi 215. Selesai. Integralnya dari mana? Partisinya lihat. Dari 0 sampai 15 partisinya. Elizabeth, paham nggak? Nggak. Sok, memahami dulu kalau gitu. Lanjut. Udah, ini hitung sendiri. Nah, yang ini tolong di diktatnya dicoret aja. Sampai akhir bab ini nggak ikut momen. Momen dan pusat massa nggak ikut. Tahun lalu ikut. Tahun ini enggak. Karena materi SMA-nya ditambah di depan. Oke ya? Jadi ini udah nggak ikut, sisanya berakhirlah kita di sini. Gitu ya. Ini semua nggak ikut nih. Nah. Sedikit bahannya jadi bodoh. Oke, kita akan pindah ke bab terakhir di semester ini. Panjang. Membahas yang namanya fungsi-fungsi transenden. Coba saya akan jelaskan dulu. Ini udah nggak perlu lah. Gini. Di matematik tuh ada 2 kelas besar namanya fungsi aljabar dan transenden. Ini pengetahuan umum aja. Nah, yang masuk fungsi aljabar itu polinom, fungsi rasional, polinom bagi polinom, dan akar-akaran. Akar itu fungsi aljabar. Sisanya namanya fungsi transenden. Jadi fungsi trigonometri, sin, cos, dan lain-lain itu fungsi transenden itu. Nah, di bab ini kita akan membentuk fungsi-fungsi transenden yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, ini nggak akan semua. Yang ini nanti di semester 2 kayaknya. Oke, kita ikuti aja. Sesuai silabus. Coba kita lihat dulu ini. Di depan kita udah lihat bahwa integral yang ada batasnya X ini
keseluruhannya merupakan fungsi X ya. Betul? Ya, kalau lupa dicontohin. 1X misalkan apa? T pangkat 3 tambah 2. Hasilnya apa? 1/4 T pangkat 4 ditambah 2T kan? 1X, masukkan batasnya. X pangkat 4 ditambah 2X dikurangi 1/4 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1. Nah ini kan fungsi dari X hasilnya ya. Jadi yang bentuk gini itu fungsi dari X. Nah, sekarang kita lihat yang spesial. Kalau saya punya bentuk integral 1/T pangkat K dt 1 sampai X. Saya mau hitung 1 sampai X T pangkat minus K gitu kan? Sama dengan apa? Kalau dicari antituruninannya kan naik 1. 1 per min K plus 1 gitu kan? Dengan batas 1X. Hah? 1 per min K tambah 1. X pangkat min K tambah 1. Dikurangi 1 pangkat min K tambah 1 gitu kan? Betul? Atau kalau saya kalikan min 1 apa ya? Atas bawah yang depan saya kalikan min 1 jadi min 1 per 1 min K itu ya. Ini atas kali min 1, bawah kali min 1. Ini menjadi 1 per X pangkat K min 1 dikebawahkan. Ini 1 pangkat sesuatu ya 1. Tak lain adalah ini ya. Tuh. Nah, tapi rumus ini nggak berlaku kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 nggak boleh diginikan karena nanti ini jadi 1/0. Ini berlaku untuk K yang tidak sama dengan 1. Oke. Push dulu. Sekarang bagaimana kalau K-nya 1 nih pangkatnya? Gimana kalau K-nya 1? Kita belum punya kan rumus ini. Ini jadi apa? Ada yang udah tahu di SMA? Hah? Apa? Ada yang udah tahu, ada yang belum. Udah dapat di SMA? Kamu di kota mana? Enggak ada di SMA bahan itu? Lo kok bisa tahu itu jadi lon? Oh, belajar sendiri. Belajar sendiri itu lebih mantap. Sebentar. Nanti kita belum tahu ini ya, belum tahu yang barusan saya tulis. Jadi gimana itu? Nah, antiturunannya tidak dapat ditentukan. Jangan dicari-cari, nggak bisa. Tapi kita tahu bahwa ini fungsi dari X ya. Betul? Kan semua bentuk ini adalah hasilnya fungsi dari X. Dan arti geometri secara gambar jelas nih. Kalau saya gambar grafik Y sama dengan seperti ini T, ini Y, saya gambar grafiknya kayak gini ya. Y seperti atau Y seper X itu ya. Ini apa artinya? Integralnya berarti dari 1 sampai X. Lain luas ini. Ini adalah integral dari 1 sampai X 1 per T dt. Gitu. Jadi ini ada maknanya. Tapi menghitungnya gimana? Nah, belum tahu. Oke. Jadi untuk itu dibuatlah, kita tahu bahwa ini fungsi dari X, maka didefinisikanlah
bentuk ini adalah sebuah fungsi yang dinamakan fungsi logaritma asli atau natural. Natural logaritma itu atau logaritma asli ya. Ini bentuk ini. Ditulisnya nggak dalam integral lagi, tapi ditulisnya pakai notasi ini. ln x dibaca ln x. Jangan salah, ln ya, ln x. Jadi apa itu ln x? Ln x adalah fungsi yang bentuknya gini. Dengan x-nya besar 0. Kenapa x-nya besar 0? Karena di 0 nggak mungkin. Kalau 0 ini, kalau x-nya 0 ini nanti 1/0 nggak terdefinisi. Jadi hanya ngambil yang positif aja. Oke. Jadi itulah cikal bakal kelahirannya fungsi ln. Ln adalah ini. Kita hanya tahu ini fungsi dari x, tapi nggak bisa ngitungnya. Ya udah aja ini kita namakan ln x gitu ya. Dengan x-nya besar 0. Nah, coba kita lihat interpretasinya. Tadi udah. Kalau x-nya besar dari 1. Tadi ini. Ini y sama dengan 1/t. T, y. Maka ini tak lain adalah integral dari 1 sampai x. Itu tak lain luas ini. Tapi x-nya boleh kecil dari 1. Kalau kecil dari 1 gimana? Sama aja. Ini y sama dengan 1/t. Kalau ini 1, x-nya kurang dari 1, ini x-nya. Maka integral 1x seperti dt bisa saya ubah menjadi min integral x sampai 1 1/t dt gitu ya. Kalau dibalik ininya jadi min. Nah yang ini kalau x-nya kurang dari 1 adalah luas ini. Jadi 1 sampai x seperti dt, kalau x-nya kurang dari 1, tak lain adalah minus dari luas ini. Jadi minus luas ya. Oke. Nah, di sini di catatan saya ada beberapa yang salah. Yang pertama ini sumbunya t, fungsinya 1/t yang diintegralkannya. Kalau x lebih besar dari 1, luas yang biru. Kalau x kurang dari 1, minus luas yang warna pink. Minus luas tadi ya. Karena ini kalau saya tukar dari x sampai 1, ini muncul minus. Coba saya tanya lagi. Ln 1 berapa? Kenapa? Hah? Nah, kalau x-nya 1 berarti 1 sampai ini kan x, ln x 1 kan? Integral di 1 titik 0. Jadi ln 1 0, jangan lupa. Ln 1 itu 0. Oke, lanjut lagi. Turunan dari ln x adalah 1/x. Dari mana itu? Turun dari surga kayak kitab suci. Hah? Enggak. Enak aja. Dari mana? Ya kita lihat. Tadi ln x sama dengan 1x 1/t dt. X-nya besar 0 ya. Turunan dari ln x. Ya turunkan ini bentuk integral ini. Teorema dasar kalkulus yang pertama. Kalau ada batas x, turunannya apa? Ganti t-nya dengan x, betul? Kali turunan ini. Turunan itu ya 1. Ya udah. Itu aja. Paham? Hah? Paham nggak ini? Hah? Ah, beneran.
Nih, kamu paham nggak nih? Hah? Kamu kurang meyakinkan, lemes-lemes gitu? Kurang energik kamu. Nanti kalau ketemu calon mertua kurang energik nggak diterima loh. Meskipun kamu mukanya cakep loh. Hah? Cakep loh muka kamu. Elizabeth cakep nggak nih? Ini cakep sekali ini menurut saya. Ya udahlah. Lama-lama nanti saya jatuh cinta lagi. Cilaka. Direkam lagi. Oke, lanjut. Nah, tentukan turunan dari ln akar X. Coba kita lihat. Y sama dengan ln akar X. Saya udah punya tadi. Kalau G sama dengan ln X, turunannya 1/X. Kalau saya punya H sama dengan ln U, DH dx apa? Hah? Pakai rantai kan? Turun dulu ke U, jadi 1/U, kali du dx kan? Atau U aksen. Nah, ini sama. Y aksen sama dengan ln sesuatu 1/. Kali turunan ininya, betul? Turunan akar adalah 2 akar X kan? Sama dengan 1/2X. Oke? Kalau mau yang bagusnya saya buka dari sini. Ada cuma sebaris tuh, gitu aja. Turunan ln U 1/U. Kali turunan U-nya. Ngomong apa cina ya? Jangan-jangan kedengarannya seperti saya lagi ngomong Spanyol sama kalian. Ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Oke. Kita hitung turunan dari ln mutlak X. Coba kita lihat. Y ln mutlak X. Oh, ini disebut fx. Darah definisinya dulu apa? Tadi kalau Y sama dengan ln X, kan darah definisinya X-nya harus besar 0, betul? Kalau ln mutlak X, darah definisinya apa? Hah? Berarti, ini lihat, ininya harus besar 0. Nah, di sini berarti mutlak X-nya harus besar 0, kan? Jadi, apa? Semua bilangan real dikurangi titik 0. Betul? Ini kan sama. Seluruh bilangan baik positif atau negatif boleh kecuali 0. Oke. Saya tulis ulang. Dikurangi 0. Ln 0 itu nggak boleh ya, ln 0. Turunannya kita lihat, mutlak X itu sama dengan min X sama X, X kecil sama 0, X besar 0. Nah, untuk X kecil 0, maka Y sama dengan ln mutlak X sama dengan ln min X, betul? Kan mutlak X dibuka jadi min X ini. Kalau kecil 0. 0-nya nggak diikutkan karena nggak masuk dalam definisi. Turunannya apa? 1/dia. Ini dia tuh ini. Ln sesuatu turunannya 1/dia kali turunan si dianya sendiri. Betul? Untuk X besar 0, Y sama ln mutlak X, ya sama dengan ln X sendiri. Mutlaknya dibuka. Y aksennya tadi udah dapat 1/X. Dengan demikian, untuk X kecil 0 ataupun X besar 0, turunan dari ln mutlak X selalu 1/X. Gitu ya. Paham nggak? Ujung, paham nggak? Itu kamu udah gini-gini teh.
So, udah pusing? Hah? Apa ini? Dengan demikian, dari sini, kalau nanti diminta anti turunannya, bukan ln X, tapi ln mutlak X, karena mencakup positif dan negatif. Ya. Integral 1/x dx adalah ln mutlak X. Ada mutlaknya, jangan lupa nih. Atau integral 1/u du, ini diganti u. Ln mutlak u tambah konstanta. Paham? Oke. Saya hapusin lagi. Nah, kita kerjakan soal yang ini. Saya langsung aja pakai ini supaya cepat karena waktunya udah 17. Gampang ini, pakai substitusi. Substitusi U sama dengan ini. Kita cari hubungan DU dengan DX. DU DX sama dengan min 2X. Tuh ya. Jangan lupa batasnya. Kalau integral tentu disubstitusi, batasnya juga harus disubstitusi. Ini DX berarti ini batas X. Kalau X-nya min 1, U-nya masukkan ke sini. 10 dikurangi min 1 kuadrat jadi 9. X-nya 3. 10 kurangi 9, 1. Sehingga integral ini menjadi batasnya 9 sampai 1. Nah, 9 sampai 1. X dx, ini X dx menjadi du dibagi min 2. Ya, min setengah du. Yang ininya 1/u jadinya. 1/u, jangan lupa ln mutlak u. Lupa mutlaknya dipotong 90%. Kalau saya yang ngoreksi bagian itu. Udah, tinggal masukkan batasnya karena ini udah batas dalam u, udah disubstitusi ke u. Masukkan aja, nggak usah dibalikin X lagi. Ln 1 dikurangi ln 9. Ln 1 tadi berapa? 0. Jadi sama dengan min setengah kali 0 min ln. Ln 9 yang nggak istimewa, biarin aja. Kali min ln. Mutlaknya bisa hilang ya karena udah positif. Gitu. Biarin aja ln 9. Nanti ujian KBF 4 kan online. Ini harus kalian hitung pakai kalkulator. Hah? Min setengahnya dari mana? Ini. Dari sini X dx sama dengan du per min 2. Du per min 2. Sudah? Nah, kita akan ngamati grafiknya. Kalau sudah, ini saya tutup. Oh, rumus-rumusnya dulu. Misalkan A dan B bilangan positif, R bilangan rasional, ln 1 tadi 0, udah kelihatan langsung ya. Ln 1 tuh integral dari 1 sampai 1, seperti dt. Integral di situ. Yang lainnya diterima aja dengan hati terbuka. Kalau penasaran buktinya, lihat di buku Purcellnya. Gampang, buktinya gampang-gampang. Saya ini mulai mepet waktunya, karena halaman berikutnya harus kebahas supaya sama dengan kelas sebelah. Ini ln AB sama ln A tambah ln B, gitu ya. Hati-hati, mahasiswa suka terbalik. Ln A tambah B jadi ln A tambah ln B gitu, nggak boleh ya. Gini nih, suka terbalik mahasiswa tuh rumusnya. Nggak bisa dipakai nulis. Ln A tambah B, ini yang ditulis nih, ln A ditambah ln B. Nggak berlaku ya. Kalau ini kali, nah baru bisa dipisah gitu.
Kalau kurang itu menjadi bagi, kalau bagi itu menjadi kurang. Kalau pangkat, pangkatnya bisa ke depan. Ya. Oke. Grafiknya, coba kita lihat grafiknya. Tadi ln 1, 0. Jadi grafiknya pasti melalui titik 1,0, betul? Kan ini. Kalau X-nya 1, nilai Y-nya 0. Ln 1, 0. Berarti grafiknya melalui titik ini. Kemudian kita akan lihat kemonotonannya. Pakai turunan pertama. Turunan ln X tadi 1/X. Selalu besar 0. Kenapa? Kan daerah definisinya ini. X yang positif aja. Jadi grafiknya tadi melalui 1,0 selalu monoton naik kan ini. Betul? Jadi naik. Nggak tahu gimana pokoknya naik dia. Naik sampai ke surga. Itu ya. Oke. Kecekungannya mau kita lihat. Turunan lagi. Turunannya selalu negatif. Jadi grafiknya tadi melalui ini naik, cekung bawah. Cekung bawah. Ini naik terus nih. Meskipun cekung bawah dia naik terus. Dan ini yang nggak saya buktikan. Ada di contoh, di soal di buku Purcellnya. Bahwa kalau X menuju 0 plus, ini X menuju 0 dari kanan, dia menuju min takhingga ini. Turun terus. Kalau ke kanan dia menuju takhingga, naik terus ini. Oke? Ini jangan dilupakan sampai akhir semester 2. Sering dipakai fungsi ln. Nanti besok pokoknya kalau saya tanya, kamu gambar di udara fungsi ln, nggak bisa digetok. Nggak bisa ya. Pokoknya mah. Fungsi ln seperti itu melalui titik 1,0. Kalau ini nggak paham, nanti fungsi inverse nggak akan paham juga. Ingat nih, cilok lupa ya. Hah? Ingetin tuh. Ln. Bawahnya menuju min takhingga kalau menuju 0 dari kanan, ini menuju takhingga kalau ke kanan terus. Neng, udah inget Neng? Ini Neng yang di belakang profesor, udah inget grafiknya? Oke. Kita bahas beberapa. Belum soal, belum. Teori lagi. Kemudian fungsi ln kadang-kadang bisa dipakai untuk menghitung turunan fungsi yang bentuknya rumit kayak ini. Ya. Coba kita soalnya biasanya gini. Gunakan fungsi logaritma untuk mencari turunan dari fungsi berikut gitu. Jadi mencari turunan fungsi dengan bantuan fungsi logaritma. Ini meskipun soalnya cuma contohnya 1, tapi nanti jadi pola umum untuk menurunkan fungsi kalau pakai logaritma. Kita lihat. Caranya gini. Selalu polanya gini. Caranya selalu baku kayak gini. Oh ya, kenapa harus pakai logaritma? Sebenarnya pakai pembagian juga bisa. Cuma kan rumit ngitungnya pakai pembagian. Pakai logaritma, hitungannya mungkin lebih panjang sedikit, tapi ngitungnya sederhana kita. Coba kita lihat. Caranya kedua ruas dilonkan. Tarik, bukan ditarik gitu ya, tapi dilonkan. Lonkan. Kucing sama kucing. Lon kucing sama lon kucing ya. Kemudian yang ini kita sederhanakan. Tadi pembagian menjadi kurang. Ln ini kurang ln ini. Ini kan 1 min X kuadrat pangkat setengah. Pangkat tadi bisa ke depan. Mana sih nggak percaya mahasiswanya. Nah ini pangkat bisa ke depan. Oke, kita lanjut ini. Ya, ini kan pangkat setengah
ke depan. 2/3 ke depan. Nah, ini bentuknya udah cukup sederhana. Kita turunkan kedua ruas. Ln Y diturunkan jadi apa? Hah? Ln X tadi turunannya apa? Kalau ln Y, enak aja. Turunan ke X. DG DX apa? Hah? Ya? Kali Y aksen ya? Kali DY DX. Kayak ln U. 1/U kali U aksen gitu. Oke. Turunkan. Ini menjadi 1/Y kali Y aksen. Ruas kanan turunkan. Ln sesuatu menjadi 1/, kan? Ln U 1/U kali U aksen. U aksennya min 2X. Yang ini juga. Ln ini 1/X plus 1 kali turunan ini. Turunan ini 1. Setelah itu polanya selalu Y-nya dibawa ke kanan. Gantikan Y dengan fungsi semula. Selalu prosedurnya gini kalau mau menghitung turunan dengan bantuan fungsi logaritma. Ya, tinggal ganti. Ngitungnya lebih gampang ketimbang kita nurun pakai pembagian. Pembagian harus nurunin ini, kali ini, dikurangi ini kali turunan ini, dibagi ini kuadrat. Lebih susah. Kalau fungsi rumit pakai ln enak. Siapa yang belum ke soal-soalnya, saya bahas sampai 12:38 lah. Kita bahas soalnya. Nah, saya bahas yang nggak semua, yang B aja ya. Yang B saya bahas. Ya? Bentar. Saya mau ngopi paste dulu. Udah campur aduk. Apa? Nyuk. Ini ya. Tadi kebaca nggak ya? Ada soal KBF rasanya? Ya, udahlah. Nggak kebaca. Kenapa? Pertanyaannya apa? Boleh pakai turunan pembagian biasa. Boleh. Tapi kadang-kadang di soal ujiannya gunakan turunan logaritma. Nah, kalau pakai turunan biasa boleh, tapi ada akar segala lebih susah. Kalau pakai logaritma enak, yang akar itu pangkat setengahnya bisa dikedepankan. Terserah enak yang mana ke kalian. Kadang-kadang ya, kalau hanya dibilang tentukan turunan dari ini bebas. Kalau gunakan penurunan logaritma untuk fungsi ini ya harus pakai ln. Lanjut. Ini soal ngapain? Turunan, ngitung turunannya. Gimana? Nah, saya supaya gampang tulis gini dulu. Ln X kan pangkat min 1, betul? Yang ini X pangkat min 1, gitu betul? Belum diturunkan. Turunannya apa? U pangkat min 1 turunannya apa? U jadi min 2 kan ya? Min 1 kali U pangkat min 2 kali U aksen kan? Ini apa? U-nya ln X kan? Min ln X jadi pangkat min 2, betul? Kali turunan dalamnya kan? Yang kedua, ln sesuatu 1/, kali turunan dalamnya. Kali apa?
Ya, tinggal disederhanakan aja ya. Ini menjadi apa? Min 1 per X. Ini saya kebawahkan menjadi ln X pangkat 2 ya. Ini apa ini? Min 1 ada min jadi min ya. X pangkat min 2, X pangkat min 1 jadi 1/per X. Begitu, paham? Lagi, satu lagi lah. Satu lagi. Dengan cepat ini dalam hati. Tadi ada yang mau nyalin, silahkan salin dulu. Lanjut. Ini tadi apa? Turunannya? Ln U, ya jadi 1 per U kan? 1 per sin X kali turunan ini. Kali cos X. Hijau, paham nggak? Benar. Saya jangan dipelototin, takut. Takut. Gemeter. Kemudian yang nomor 2 saya hanya bahas satu aja ini ya. Satu aja. Tadi kelas sana juga satu aja. Ih, nggak keluar lagi tuh, nggak ada. Kepaksa nulis lagi. Integral ini pakai substitusi apa? U sama dengan DU-nya sama dengan gitu ya, dikurung. Keluarin 2-nya X tambah 1 dx. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Jadi X plus 1 dx nanti menjadi DU per 2. Batas-batas yang lupa. Batas. Kalau X-nya sama dengan 0, U-nya berapa? X-nya sama dengan 1, U-nya sama dengan 5. Kalau nggak paham, tanya ya ini. Kadang-kadang saya cepat aja. Sehingga kalau ini saya sebut si K sama dengan 25 kan ya. X plus 1 dx tadi menjadi DU per 2. Jadi ada setengah DU. Ini tadi yang bawahnya jadi U. Setengah apa? Ln, jangan lupa ada mutlaknya. Batasnya 25. Setengah ln 5 dikurangi setengah ln 2. Karena udah positif, bisa dibuka ln 5 aja min. Setengah mutlak 2 ya 2 sendiri. Selesai hari ini.